Tuhan memanggil saya, Mas, Tuhan memanggil nama saya. Dan suami saya heran, kenapa kok saya tiba-tiba bisa ngomong. Padahal selama ini saya diam. Ketika saya sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, saya harus berpegang teguh. Bukan saja saya hafal kitab suci, tetapi justru saya harus menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Itulah kebaikan Bapak saya yang mendukung, meskipun Bapak saya lain keyakinan. Shalom buat keluarga besar Gereja Ambarukmo. Perkenalkan, saya bernama Ibu Suharti, umur 78 tahun. Saya tinggal di Apiasturan dan saya termasuk di wilayah Pepantanan Legaten. Keluarga saya adalah keluarga yang dua kepercayaan. Suami saya Islam dan anak-anak saya mempunyai 3 anak. Semuanya ikut bapaknya. Tapi puji Tuhan, keluarga saya semuanya meskipun mempunyai keyakinan berbeda, tapi kami selalu kompak untuk saling ikut mendukung kepercayaan kami masing-masing, iman kami masing-masing. Jadi meskipun kami berlainan kepercayaan, keluarga kami selalu kompak. Suami saya kebetulan begitu baik dan tidak mempermasalahkan saya aktif di gereja, aktif di dalam keagamaan. Hanya satu, tidak boleh meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan istri di dalam rumah tangga saya. Saya masuk Kristen bukan dari keluarga Kristen, tapi keluarga saya adalah keluarga yang banyak kepercayaan. Saya mempunyai seorang ayah, ibu yang beragama Islam. Tetapi puji Tuhan, bapak ibu saya begitu baik, dan karena kebaikan bapak ibu, saya diperbolehkan untuk ikut baptis. Saya baptis di gereja, dulu masih di Reksoputran, dan saat itu adalah saat yang paling membahagiakan saya dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, bapak saya berpesan ketika saya sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, saya harus berpegang teguh. Bukan saja saya hafal kitab suci, tetapi justru saya harus menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Itulah kebaikan bapak saya yang mendukung, meskipun bapak saya lain keyakinan. Hari terus bergulir dan saya ketemu dengan seorang yang saya tidak bisa terlepas, karena
Saya bertemu suami saya meskipun kami berlainan keyakinan. Dan kami menikah mempunyai 3 anak. Dalam kehidupan rumah tangga begitu banyak persoalan-persoalan. Justru bukan dari suami saya, tapi justru dari keluarga orang lain. Dari sesama teman yang berlainan keyakinan. Tapi suami saya tetap berpegang teguh. Karena dia tahu bahwa kalau dia mengukit agama saya, dia tahu jawaban bahwa saya akan meninggalkan dia. Dan suami saya tidak pernah dan takut kalau mengukit agama saya. Dalam kehidupan rumah tangga saya, kami semua mendukung. Ketika suami dalam agama Islam, mereka ada tahajud. Dan saya selalu duduk di sebelahnya dengan doa-doa saya sebagai seorang Kristen. Jadi kami melakukan doa-doa tiap tengah malam itu bersama-sama dengan iman kami masing-masing. Puji Tuhan. Dan kami bertahun-tahun hidup selalu rukun. Tapi dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga pasti ada masalah demi masalah. Suatu saat, permasalahan yang tidak bisa saya tahan, saya tidak kuat saya lakukan. Saya begitu shock, saya begitu hancur, sampai titik yang terendah. Tiba-tiba Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Ketika saya jatuh, saya tidak bisa ngomong sama sekali. Bahkan mulut ini bisa keluh, tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi tiba-tiba saya dalam perjalanan ke Ngawi, saya mendengar suara Tuhan. Harti, saya mengasihi kamu. Dalam kasihku ada pengampunan, ada kasih, ada kekuatan. Dan itulah, saat itu juga saya kaget dan hati, jiwa saya begitu ringan sekali, saya begitu bahagia dan tidak sadar saat itu saya di naik travel, saya ngidung, saya nggak tahu hitungan, tapi tiba-tiba saya jadi ngidung karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan memberikan kekuatan luar biasa pada saya. Dan sejak itu hidup saya jadi begitu tenang, begitu ringan. Dan saya dapat berngomong, berbicara lagi. Bilang pada suami saya, Mas, Tuhan memanggil saya. Mas, Tuhan memanggil nama saya. Dan suami saya heran, kenapa kok saya tiba-tiba bisa ngomong. Padahal selama ini saya diam. Itulah kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah kami rasakan. Tahun berganti tahun. Tuhan menghendaki suami saya harus pulang, dipanggil Tuhan. Saat itu saya begitu sedih, tapi kesedihan itu saya masih bisa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat suami saya, karena suami saya memang sakit. Dan sakit itu begitu luar biasa buat dia. Kalau dia masih hidup, dia tidak akan kuat dengan penderitaannya. Dan Tuhan telah memberikan yang terbaik buat suami dan keluarga. Dan inilah kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Tuhan Yesus lah yang memberikan kekuatan pada saya dan keluarga saya. Ketika suami saya dipanggil, saya masih harus mempunyai tanggung jawab dengan anak-anak dan cucu saya. Saya masih bisa bergembira, saya masih bisa ketawa. 4 tahun kemudian, anak saya yang kedua dipanggil Tuhan. Dan inilah yang saya kembali menjadi drop.
Tapi Tuhan memberikan kekuatan lagi pada saya. Tuhan Yesus selalu mendampingi saya. Ketika suami saya meninggal, saya masih kuat. Karena ada anak saya yang telah menggantikan suami saya. Dan anak saya begitu tahu peran ayahnya untuk ibunya. Dan dia menggantikan peran ayahnya untuk saya. Tapi ketika anak saya dipanggil Tuhan, saya masih bisa mengucap syukur. Karena anak saya ketika meninggal, meskipun dia agamanya lain, agamanya beda, tapi justru saya yang membimbing dia, mendampingi dia, bahwa dia di saat terakhir harus menyebut nama Tuhan. Dan saya baru melihat bahwa anak saya begitu meninggal dengan tenang. Dan di saat itulah saya masih ada kekuatan. Saya masih bisa bersyukur pada Tuhan Yesus. Tahun berganti tahun. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih memelihara saya. Saya pasti saat itu Tuhan tidak, dari awal sampai akhir, sampai sekarang Tuhan masih memelihara saya. Kapanpun saya membutuhkan sesuatu, Tuhan pasti menolong. Ketika saya tidak mempunyai kekuatan, Tuhan begitu memberikan kekuatan. Dan pada masa tua saya, hidup saya cuma penuh syukur, bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan hidup saya. Sampai saat ini, terima kasih. Mungkin inilah kesaksian saya sebagai seorang ibu, seorang nenek, yang sekarang harus hidup sendirian di rumah sendirian. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus selalu memberikan pendampingan pada saya. Tuhan Yesus selalu memberikan penghiburan pada saya dengan lewat tetangga-tetangga, lewat teman-teman satu gereja, bahkan lewat teman-teman kami di masa muda kami. Kami tetap bersatu untuk saling memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan saling tolong menolong. Itulah luar biasa Tuhan Yesus. Seumpama saya bukan jadi anak Tuhan Yesus, maka saya tidak akan kuat menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan.